Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok dukung Altum yang Yesus kasihi, saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti Renungan Harian Katolik edisi Kamis 17 Maret 2022. Kita berefleksi dan merenungkan sabda Allah yang diambil dari Injil karangan Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Terpujilah Kristus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya kurus, penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang paling tak bisa diseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberanginya." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham,
Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Judul refleksi kita pada kesempatan ini, keadilan hanya datang dari Tuhan. Ada seorang kaya yang hidupnya serba berkelimpahan dan bersukaria dalam kemewahan. Namun tidak peduli dengan Lazarus yang miskin yang berbaring di dekat pintu rumahnya karena kelaparan dan berharap mendapatkan belas kasih. Lazarus hanya bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja makan, di mana anjing-anjing menjilati boroknya. Singkat cerita, kedua orang tersebut akhirnya meninggal. Lazarus yang selama hidupnya menderita di dunia, ketika meninggal memperoleh kebahagiaan abadi bersama malaikat-malaikat yang membawanya ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya tadi yang hidupnya bersukacita di dunia, kini menderita kesakitan dalam lautan api abadi. Saudara Duk in Altum yang Yesus kasihi, dari kisah Injil hari ini, kita dapat memetik makna bahwa keadilan Tuhan senantiasa berlaku bagi setiap manusia. Tatkala manusia serakah dan mementingkan diri sendiri, maka ganjaran yang diberikan Tuhan adalah nyala api abadi. Itulah yang dialami oleh orang kaya yang miskin cinta kasih. Sebaliknya, orang-orang yang bertahan dalam penderitaan dan bersedia memanggul salib hidupnya setiap hari akan diberikan kehidupan yang kekal bersama para kudus dan para malaikat di surga. Inilah yang dialami oleh Lazarus. Seandainya saja orang kaya tadi memiliki cinta kasih dalam menggunakan harta kekayaannya untuk menolong atau membantu yang berkekurangan, yang menderita, tentu saja Tuhan memberikan ganjaran yang setimpal seturut perbuatan baiknya itu. Sahabat Duk in Altum yang Yesus kasihi, sebagai pengikut Tuhan Yesus, hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa hidup kita tak luput dari penghakiman Tuhan. Kita akan diadili Tuhan seturut perbuatan kita. Oleh karena itu, bila saat ini kita hidup berkelimpahan, baiklah bila kita selalu berbagi dan menjadi saluran rahmat serta berkat Tuhan untuk sesama di sekitar kita.
Sebaliknya, bila saat ini hidup kita kurang beruntung dan memanggul banyak salib hidup kita yang berat, pikulah itu dengan setia dan sabar. Yakinlah Tuhan akan membuka jalan bila kita terus berusaha dengan giat dan ikhlas. Ingatlah, hidup kita tidak berhenti sesudah kematian, tetapi ada kehidupan abadi bersama Yesus di seberang kubur sana. Semoga terjadi demikian dalam hidup kita. Amin.